Contoh kedua. Tentukan nilai X dan Y dalam kesamaan-kesamaan matriks berikut. Nah, jadi kesamaan matriks ini sering dimanfaatkan untuk menentukan nilai-nilai variabel dari persamaan. Bagian A, matriks dengan anggota min 2X, 3Y sama dengan 6, 9. Bagian B, X tambah Y, Y kurang X sama dengan 10, 4. Bagian C, 2X dikurang 1, 3, min 1, 2 dikurang 3Y sama dengan 3, 3, min 1, min 1. Nah, bagaimana proses pengerjaannya? Ingat tadi pertanyaan di sini yang kita mau tentukan adalah nilai X dan nilai Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Asran N, tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video-video tutorial dan video seputar pelajaran. Pada kesempatan ini saya akan membahas mata pelajaran matematika, yaitu tentang matriks. Untuk memulai materinya, langsung kita check it out. Nah, untuk mempelajari matriks ini ada beberapa yang akan saya jelaskan untuk bagian pertama ini. Yang pertama adalah mengenal bentuk, ciri, dan definisi dari matriks. Yang kedua adalah beberapa pengertian dan istilah dalam matriks. Yang ketiga, jenis-jenis matriks. Yang keempat, transpos suatu matriks. Dan yang terakhir nantinya adalah kesamaan dua matriks. Oke, kita lanjut bagian yang pertama. Mengenal bentuk, ciri, dan definisi matriks. Untuk memahami pengertian matriks, silakan diperhatikan dua tabel berikut. Yang pertama adalah tabel tentang data hasil pemilu 3 calon kepala daerah di 2 TPS dan data absensi suatu kelas selama 1 semester. Nantinya ada pada tabel 2. Jadi tabel satunya ini, kemudian yang tabel 2-nya ini. Jadi data pada tabel ini disebut dengan data yang sudah ditabulasikan. Nah, tentu pada tabel ada judul baris dan ada judul kolom. Nah, bagaimana kalau kemudian setiap judul baris maupun judul kolom dari dua tabel ini dilepas? Lihat ilustrasinya. Maka yang tertinggal adalah susunan bilangan-bilangan setelah judul barisnya dan juga judul kolomnya dilepas. Nah, kalau kita perhatikan bilangan ini, barisnya ada terdiri dari 2, ya, karena tadi ini ada 2 baris, kemudian kolomnya ada 3. Maka perbandingan antara baris dengan kolom itu tidak sama. Maka sering juga disebut susunan bilangan ini sebagai susunan bilangan berbentuk persegi panjang. Ya, jadi dari ilustrasi-ilustrasi ini nanti akan muncul yang namanya definisi matriks, ya, makanya diperhatikan dengan baik. Begitu juga untuk tabel 2, kalau seandainya keterangan-keterangan ini dilepas, maka tinggallah sekumpulan bilangan-bilangan ini yang tinggal. Nah, kalau diperhatikan,
barisnya ada 3. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kolomnya juga ada 3. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi perbandingan atau banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Maka susunan bilangan ini disebut dengan susunan bilangan berbentuk persegi. Saya lanjutkan. Dari ilustrasi tadi sebelumnya, maka kita perolehlah definisi matriks itu, yaitu matriks adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom. Jadi, inilah definisi dari matriks. Kemudian ada keterangan tambahan. Yang pertama, bagian pinggir-pinggir dari kelompok bilangan itu dibubuhi dengan tanda kurung. Ada 2 tanda kurung yang kita gunakan, yaitu kurung biasa atau kurung siku. Yang kedua, diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan anggota-anggotanya di dalam bentuk huruf kecil maupun bilangan-bilangan ya. Nah, kira-kira cara penulisannya seperti berikut. Kalau kita menggunakan tanda kurung biasa, maka bilangan-bilangan yang tadi itu dinyatakan seperti ini. Misalnya matriks ini adalah matriks A, maka ditulis A sama dengan, baru bilangan tadi dalam bentuk persegi panjang dibatasi dengan tanda kurung biasa. Begitu juga dengan susunan bilangan tadi yang berbentuk persegi. Pinggirnya dibatasi dengan kurung biasa dan diberi nama dengan huruf kapital. Misalnya huruf B, maka dibaca matriks B. Berikutnya, dengan menggunakan tanda kurung siku. Nah, kalau ini bentuk kurung siku, begitu juga di sini. Tapi di pembahasan ini, saya akan menggunakan kurung biasa saja ya. Jadi terserah nanti mau menggunakan kurung siku atau kurung biasa. Tapi di sini saya akan menggunakan kurung biasa saja. Saya lanjutkan. Setelah kita mengetahui definisi dari matriks, maka yang kedua harus mengenali beberapa pengertian dan istilah dalam matriks. Yang pertama, dalam matriks ada yang disebut dengan baris, kolom, dan elemen sebuah matriks. Nah, saya kasihkan contoh yang matriks A tadi. Yang ini itu disebut dengan baris pertama, kemudian yang ini adalah baris kedua. Sehingga baris itu memiliki pengertian, yaitu susunan bilangan yang ditulis mendatar atau horizontal. Inilah pengertian baris. Saya lanjutkan. Yang saya lingkari warna merah, ini adalah kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Maka dapatlah pengertian kolom, yaitu susunan bilangan yang ditulis tegak atau vertikal. Oke, mudah-mudahan dari kedua pengertian ini bisa difahami ya. Saya lanjutkan. Berikutnya adalah elemen sebuah matriks. Jadi semua yang ada di dalam tanda kurung ini itu adalah elemen sebuah matriks.
Nah, kita lihat pengertiannya bahwa elemen atau unsur sebuah matriks adalah bilangan-bilangan real yang menyusun sebuah matriks tersebut. Jadi itu yang disebut dengan elemen sebuah matriks. Saya lanjutkan lagi. Berikutnya ada yang disebut dengan ordo matriks. Nah, apa itu ordo? Ordo itu kata lainnya adalah ukuran. Nah, ukuran dari suatu matriks itu ditentukan oleh seberapa banyak baris dan seberapa banyak juga kolom dari matriks itu. Kemudian, hasil kali dari banyak baris dan banyak kolom dari matriks itu nanti akan menunjukkan banyaknya elemen di dalam matriks. Supaya lebih paham, kita coba lihat contohnya. Matriks A ini dia mempunyai dua baris. Baris pertama, baris yang kedua. Kemudian memiliki 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Maka matriks A ini disebut matriks berordo 2x3. Atau bisa ditulis dengan notasi A 2x3. Kalau semisalnya dikalikan 2 dengan 3, maka hasilnya adalah 6. Maka yang 6 itu adalah semua anggota-anggota di dalam matriks ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi inilah pengertian dari kedua istilah ini di atas. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Begitu juga dengan matriks persegi tadi. Maka ini ada 3 baris, ada 3 kolom. Maka dapat ditulis dengan notasi yaitu B33. Artinya matriks B itu berordo 3x3. Saya lanjutkan. Yang ketiga adalah jenis-jenis matriks. Yang pertama ada yang disebut dengan matriks baris. Kita lihat contohnya. Nah, jadi matriks baris ini adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Ini matriks baris yang terdiri atas 2 elemen atau 2 anggota, yaitu 4 dan 3. Matriks baris yang terdiri atas 3 elemen. Bagian B, matriks kolom atau matriks lajur. Kalau matriks baris tadi itu terdiri dari satu baris tapi ada beberapa anggota. Begitu juga dengan matriks kolom, terdiri dari satu kolom ada beberapa anggota atau elemen. Lihat keterangan matriks kolom yang terdiri atas 2 elemen. Matriks kolom yang terdiri atas 3 elemen. Saya lanjutkan. Bagian C, matriks persegi. Jadi matriks persegi ini kenapa dikatakan persegi? Karena jumlah antara baris dengan jumlah kolom itu sama. Matriks A ini terdiri dari 2 baris. Baris pertama, baris kedua. Terdiri juga dari 2 kolom, kolom pertama, kolom kedua. Sehingga disebut dengan matriks persegi. Matriks persegi berordo 2. Begitu juga dengan matriks B ini, ada 3 baris, ada 3 kolom. Maka disebut dengan matriks persegi berordo 3. Kemudian, dalam matriks persegi, ada yang disebut dengan diagonal utama dan diagonal samping. Kira-kira seperti apa itu? Lihat. Nah, semua elemen-elemen yang ada di sini, kalau misalnya saya tarik sebuah garis penghubung antara 1, 2, 6, maka ini disebut sebagai diagonal utama.
Begitu juga kalau misalnya saya tarik garis dari 825, maka disebut dengan diagonal samping. Ini perlu diketahui karena untuk materi-materi berikutnya nanti, kedua diagonal ini kita butuhkan. Misalnya menentukan determinan, menentukan inverse, ini sangat dibutuhkan. Makanya lebih awal diperkenalkan. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami ya. Saya lanjutkan. Bagian D, matriks segitiga. Matriks segitiga itu ada dua jenis. Yang pertama ada matriks segitiga atas, yang kedua ada matriks segitiga bawah. Seperti apa matriks segitiga atas? Kita lihat pengertiannya. Matriks segitiga atas yaitu ciri-cirinya semua elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Seperti apa bentukannya? Kita coba lihat. Ini adalah diagonal utama. Nah, inilah yang bernilai 0 itu di bawah diagonal utama. Maka kalau ada yang model seperti ini, inilah yang disebut dengan matriks segitiga atas. Jadi yang ada nilai selain 0 itu bagian atasnya saja. Oke, saya lanjutkan. Nomor 2, matriks segitiga bawah. Ciri-cirinya semua elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Jadi kebalikan dari sini ya. Coba lihat. Ini diagonal utama. Maka yang angka 0 semua di atas diagonal utama. Maka inilah yang disebut dengan matriks segitiga bawah. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Saya lanjutkan lagi ke jenis berikutnya. Matriks diagonal dan matriks identitas. Nah, ini disebut dengan matriks diagonal berordo 2. Jadi di diagonal utama ini terdiri atas angka-angka selain 0, sedangkan yang lainnya adalah 0. Begitu juga dengan ini, disebut dengan matriks diagonal berordo 3. Di atas diagonal utama bernilai 0, di bawah diagonal utama bernilai 0. Kemudian ada namanya identitas ya, matriks identitas berordo 2. Nah, ciri-ciri khususnya kalau dia identitas itu yang ada di diagonal utama ini adalah angka 1. Sedangkan di diagonal tadi di atas ini adalah angka yang terdiri dari 1 dan seterusnya. Kalau di sini, di matriks identitas, yang ada di diagonal utama ini hanya angka 1 saja. Itu yang membedakan dari keduanya. Kita coba lihat yang berordo 3. Nah, semuanya di sini adalah angka 1. Dan cara penulisannya pun hanya diberi lambang I. Kalau dia berordo 2 berarti I2. Berordo 3, I3. Maka dibaca itu adalah matriks identitas. Saya lanjutkan ke berikutnya. Bagian E, matriks datar dan matriks tegak. Ini adalah matriks datar. Kenapa dia disebut matriks datar? Lihat alasannya. Karena jumlah kolom dalam matriks itu lebih banyak dari jumlah baris. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom, sedangkan barisnya hanya 3 baris. Jadi ciri seperti ini disebut dengan matriks datar.
Bagian B ini disebut dengan matriks tegak. Alasannya karena jumlah baris dalam matriks lebih banyak dari jumlah kolom. 1, 2, 3, 4 ada 4 baris dan ada 2 kolom. Yang keempat, transpos suatu matriks. Kita lihat apa itu transpos. Transpos suatu matriks sering juga disebut sebagai proses perputaran elemen-elemen baris menjadi elemen-elemen kolom pada suatu matriks atau sebaliknya. Nah, nanti ini definisi ini akan lebih jelas di contoh soal ya. Misalkan diketahui sebuah matriks yaitu matriks A, maka transposnya dapat ditulis dengan lambang. Nah, seperti ini cara penulisannya. Ini dibaca dengan yang ini A aksen, ini A transpos, ini putaran A. Jadi sama semua maknanya. Tapi dalam hal ini nanti yang akan kita gunakan yaitu A transpos. Yang ini ya. Saya lanjutkan. Contoh. Tentukan transpos dari matriks-matriks berikut ini. Bagian A, bagian B, bagian C, bagian D. Jadi ada 4 contoh soal. Kita coba tentukan transpos matriksnya. Penyelesaian yang bagian A. Matriks A-nya 2, 3, 5. Maka kalau diputar atau ditranspos, nah seperti ini dia. Jadi dari baris menjadi kolom. Diputar saja. 2, 3, 5. Kita lihat yang bagian B. Yang agak naik tingkat atau naik level. Caranya coba dilihat. Nah, 1, 3. Ini baris pertama dijadikan dia kolom pertama. Baris kedua dijadikan dia kolom kedua. Diperhatikan, mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi dari baris menjadi kolom. Kita coba lihat lagi bagian C. Matriks P. Baris pertama 2, 6, 4. Dijadikan dia kolom pertama. 2, 6, 4. Baris kedua min 3, 2, 7. Dijadikan dia kolom kedua. Min 3, 2, 7. Baris ketiga 1, min 5, 3. Dijadikan dia kolom ketiga. 1, min 5, 3. Bagian D. Sama juga. Nah, khusus bagian D, kalau kamu perhatikan dengan seksama, ini matriks M-nya setelah ditranspos, maka elemen-elemennya tidak ada perubahan. Sama. Ini 2, 2, min 1, min 1, 3, 3, 5, 5, dan seterusnya. Maka kalau ada ciri-ciri seperti ini yang ditemukan, maka matriks ini disebut dengan matriks setangkup. Ya, ini khusus bagian D ya. Artinya matriks awalnya dalam hal ini adalah matriks M, kemudian ditranspos, maka hasilnya tetap. Maka ini disebut dengan matriks setangkup. Oke? Mudah-mudahan bisa difahami lah. Saya lanjutkan. Yang kelima, pembahasan terakhir, kesamaan dua matriks. Jadi mulai dari sini kita sudah mulai
mengoperasikan matriks itu ya, apalagi nanti di pembahasan berikutnya. Definisi diperhatikan dengan baik. Matriks A dan matriks B dikatakan sama, A sama dengan B, jika dan hanya jika. Lihat syaratnya. Syarat yang pertama, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Bagian B, semua elemen-elemen yang seletak dari matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Seperti apa sih maksudnya ini? Langsung kita lihat contoh soal ya. Contoh yang pertama. Dari matriks-matriks berikut, manakah matriks-matriks yang sama? Matriks A, matriks B, matriks C. Kita lihat penyelesaian. Ini adalah matriks tadi di halaman sebelumnya. Jawab. Kalau kita perhatikan, ini matriks A anggotanya 1, 2, min 4, 5. Matriks B 3, 4, 1, min 5. Ordo dari ketiga matriks ini memenuhi syarat yang pertama. Ordo matriks A sama dengan ordo matriks B sama dengan ordo matriks C. Tapi lihat anggota-anggotanya di dalam. Elemen yang seletak. 1 seletak dengan 3, tapi mereka berbeda nilainya. 2 seletak dengan 4, tapi keduanya berbeda. Begitu juga yang ini, min 4, 1, 5, min 5. Maka kesimpulannya di sini, A tidak sama dengan B. Kita lihat A dengan C. Ordonya sama, yaitu 2 kali 2, 2 baris 2 kolom. Elemen-elemen yang seletak, 1, 1, 2, 2, min 4, min 4, 5 dengan 5. Maka kesimpulannya yaitu A sama dengan C. Kemudian kita lihat yang matriks B. Apakah sama dengan matriks C? Nyatanya kalau dilihat, matriks B juga tidak sama dengan matriks C. Jadi inilah jawabannya ya. Yang memenuhi dua syarat dari kesamaan matriks, yaitu hanya bagian matriks A sama dengan C. Kita lihat contoh yang sedikit levelnya agak naik. Contoh kedua. Tentukan nilai X dan Y dalam kesamaan-kesamaan matriks berikut. Nah, jadi kesamaan matriks ini sering dimanfaatkan untuk menentukan nilai-nilai variabel dari persamaan. Bagian A, matriks dengan anggota min 2X, 3Y sama dengan 6, 9. Bagian B, X tambah Y, Y kurang X sama dengan 10, 4. Bagian C, 2X dikurang 1, 3, min 1, 2 dikurang 3Y sama dengan 3, 3, min 1, min 1. Nah, bagaimana proses pengerjaannya? Ingat tadi pertanyaan di sini yang kita mau tentukan adalah nilai X dan nilai Y. Kita jawab. Yang bagian A, min 2X kemudian 3Y disamakan dengan 6 dan 9. Nah, supaya lebih paham saya berikan tanda di sini. Lihat warna tandanya. Min 2X ini harus kita samakan dengan 6. Kenapa dengan 6? Karena mereka seletak. Kemudian 3Y disamakan dengan 9 karena keduanya seletak. Ingat kembali definisi kesamaan matriks tadi ya. Yang pertama berordo sama, kemudian elemen-elemen yang seletak harus sama. Jadi makanya kedua matriks ini kita samakan.
Dari sini kita bisa menentukan yang pertama nilai X-nya. Nah, untuk nilai X kita ambil yang min 2X. Kita samakan dengan 6. Nah, jadi kita hitung menjadi X sama dengan 6 per min 2. Kalau dicari hasil akhirnya menjadi min 3. Nilai Y sama juga, kita ambilkan yang 3Y, kita samakan dengan angka 9. Jadinya Y sama dengan 9 per 3. Dicari hasilnya adalah 3. Nah, apakah dengan nilai-nilai yang kita dapat ini akan menghasilkan nilai yang sama? Kita coba buktikan. X di sini adalah min 3. Kalau diganti dia di sini, min 2 kali min 3. Hasilnya adalah 6. Berarti di sini nanti nilainya 6 sama dengan ini. Terbukti benar. Y-nya adalah 3. Kalau Y-nya diganti di sini dengan 3, berarti 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Maka akan sama dengan elemen yang di sini. Jadi itu maksudnya ya soal ini. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Saya lanjutkan ke bagian B. X tambah Y, kemudian Y kurang X. Di sini 10 dan 4. Nah, ini sebenarnya kalau ada soal semacam ini, ciri-cirinya dia mengarahkan kita ke sistem persamaan linear dua variabel. Karena nilai X dan Y belum diketahui. Maka bagaimana caranya? Gunakan metode yang sering dipelajari selama ini, entah metode eliminasi, entah metode substitusi, atau metode campuran. Supaya lebih cepat, saya akan gunakan metode campuran saja di sini ya. Nah, yang sama itu X tambah Y disamakan dengan 10, Y kurang X disamakan dengan 4. Menjadi, untuk nilai X tambah Y sama dengan 10, Y kurang X sama dengan 4. Yang saya cari di sini adalah nilai X. Maka yang harus dieliminasi adalah nilai Y. Yang kita eliminasi adalah Y. Kemudian lihat tandanya. Di sini dia positif, di sini juga positif. Maka di sini nanti harus ditaruh negatif supaya tereliminasi. Akhirnya yang tertinggal adalah variabel X. Jadinya X dikurang min X. Ada pertemuan tanda min, jadinya positif. X ditambah X hasilnya adalah 2X. Sama dengan 10 dikurang 4. Hasilnya adalah 6. X sama dengan 6. Di sini dia perkalian, maka menjadi pembagian. Bagi 2, X sama dengan 3. Oke, kita sudah mendapatkan nilai X yaitu 3. Saya lanjutkan untuk mendapat nilai Y. Langsung aja kita substitusikan nilai X ini ke salah satu persamaan. Boleh ke persamaan pertama, boleh ke persamaan kedua. Saya ambil yang persamaan pertama saja ya. X ditambah Y sama dengan 10. Gantikan nilai X dengan 3, tambah Y sama dengan 10. Yang kita cari adalah Y. Jadinya 10, pindah ruas yang 3 menjadi negatif. 10 kurang 3, Y sama dengan 7. Kita coba lihat, benar nggak nilai ini? X-nya adalah 3. Kalau di sini diganti, X-nya 3, Y-nya 7. 3 ditambah 7, hasilnya adalah 10, maka sama dengan ini. 7 dikurang 3, hasilnya adalah 4, maka sama dengan yang 4 ini. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya. Saya lanjutkan. Bagian C. 2X kurang 1
3 min 1, 2 kurang 3Y. Disamakan dengan 3, 3 min 1 min 1. Kita tandai yang seletak. Jadi itu nanti yang akan disamakan. Oke, yang ini sudah sama, ini juga sudah sama. Tinggal ini yang perlu kita samakan. Untuk nilai X, ambilkan 2X kurang 1 samakan dengan 3. Maka 2X sama dengan 3. Pindah ruas yang min 1 menjadi positif 1. Jadinya 3 tambah 1, 4. Di sini 2 perkalian bagi 2. X sama dengan 2. Nilai Y, ambilkan 2 kurang 3Y samakan dengan negatif 1. 2 kurang 3Y sama dengan negatif 1. Yang kita cari adalah Y ya. Maka min 3Y sama dengan min 1 pindah ruas yang 2 min 2. Jadinya ini adalah min 3. Ini dia. Bagi min 3. Y sama dengan 1. Nah, kalau disubstitusikan pasti hasilnya sama. Kita coba ya. X-nya adalah 2. 2 kali 2, 4 kurang 1, 3. Sama dengan ini. Di sini 2 dikurang, Y-nya adalah 1. Min 3 kali 1, min 3. Berarti 2 kurang 3 adalah min 1. Maka nilainya sama. Oke, mudah-mudahan bisa dipahamilah. Saya lanjutkan ke contoh berikutnya. Bisa dikatakan ini contoh yang lebih kompleks. Diketahui matriks M dan matriks N sebagai berikut. Ini matriks M-nya dan ini matriks N. Jika N transpose sama dengan M, tentukan nilai-nilai A, B, C, dan D. Nah, jadi yang dikehendaki dalam soal ini, kita cari yang N transpose, baru kita samakan dengan M. Kemudian baru kita tentukan nilai A, B, C, D. Nah, gimana sih maksudnya? Kita coba langsung lihat jawaban. Tugas kita pertama adalah menentukan N transpose. Karena di sini syaratnya adalah N transpose, bukan N. Nah, jadi lebih awal kita transpose yang matriks N-nya. Tentukan N transpose. Ini adalah matriks N, kemudian kita transpose. Nah, ini hasil transposnya. A tambah B, 2B jadi kolom pertama. Ini baris kedua jadi kolom kedua. Baris ketiga jadi kolom ketiga. Kita sudah dapat N transposnya. Berikutnya, kita mau tentukan nilai A, B, C, dan D dengan syarat yang tadi. N transpose sama dengan M. Ini dia. Gantikan N transposnya yang barusan kita dapat tadi. Kemudian kita samakan dengan M. Nah, kita tandai yang elemen seletak. A tambah B sama dengan 3. C tambah 2 sama dengan 4. 2B sama dengan 2. 3D sama dengan 6. Di sini sengaja saya beda-bedakan warnanya supaya dipasangkan nanti yang sama warna. Nah, kalau kita bekerja secara terurut, kita mau menentukan nilai A pertama, kemudian B, C, dan D. Untuk A belum bisa kita tentukan. Alasannya karena di sini ada 2 variabel yang sama sekali kita belum dapat nilainya. Jadi tidak masalah. Tidak harus yang duluan ditentukan adalah A. Kalau memang A belum memungkinkan untuk dicari nilainya, karena alasan ini 2 variabel belum diketahui nilainya, maka kita cari yang B. Nah, ini 2B kita samakan dengan 2. Jadi nilai B, 2B sama dengan 2. B, 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1. Oke, setelah kita dapat nilai B-nya adalah 1, baru bisa kita cari nilai A.
Nah, kita cari nilai A-nya. A tambah B kita samakan dengan 3. Kemudian kita gantikan nilai B yang kita peroleh tadi. Ya. Jadinya A ini A 3, B tadi adalah 1. Di sini dia positif, pindah ruas menjadi negatif. A sama dengan 2. Nilai C. C tambah 2 sama dengan 4. Jadi 4 dikurang 2, nilai C adalah 2. Yang terakhir adalah nilai D. 3D sama dengan 6. Jadi D sama dengan 6 bagi 3, D sama dengan 2. Jadi kesimpulannya, nilai A adalah 2, nilai B adalah 1, nilai C adalah 2, dan nilai D juga adalah 2. Mudah-mudahan penyelesaian contoh-contoh soal ini tentu bisa dipahami, dan tugas-tugas nantinya berkaitan dengan pembahasan ini bisa diselesaikan. Demikian yang bisa saya paparkan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.